Terima kasih sahabat Excellent, Anda masih bersama kami di Excellent Business Owner bersama Bapak Suwandi Tasmadi. Bagaimana Bapak Suwandi Tasmadi menjalankan bisnis beliau? Tadi beliau sudah menceritakan panjang lebar mengenai bisnis beliau. Nah, kedepannya seperti apa Pak Suwandi akan membawa bisnisnya? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Oke Pak, tadi Bapak sudah panjang lebar ya Pak ya, bagaimana Bapak membangun bisnis, menjalankan bisnis Bapak, sampai tadi pada titik Bapak sudah mencapai omset yang kayaknya tuh di luar dari yang selama ini diperkirakan gitu ya Pak ya. Nah, apakah dari tadi Bapak telah melampaui apa yang Bapak targetkan? Apakah masih ada Pak kira-kira impian atau target-target atau segala sesuatu yang kira-kira dalam bisnis Bapak ini masih harus dicapai gitu Pak? Jadi di dalam hidup ya, setiap orang itu pasti tidak pernah puas. Benar. Ya, tidak pernah sampai target ini sudah selesai ya. Kita masih harus tetap bermimpi. Benar. Tetap bermimpi, tapi di satu sisi kita tetap juga harus bersyukur. Benar. Tentang apa yang telah kita capai hari ini, apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita peroleh hari ini, itu tetap perlu kita syukuri. Nah, di sisi lain itu kita juga tidak boleh berhenti bermimpi. Okay. Ya, jadi kita juga tetap harus berusaha karena hidup jalan terus. Ya, jadi hidup jalan terus, waktu berjalan. Kalau kita tidak manfaatkan tadi yang seperti saya katakan di segmen awal itu, bahwa apapun yang kita kerjakan ya, itu dibayar dengan waktu hidup kita. Dan waktu hidup yang kita bayarkan itu tidak bisa kembali. Kalau uang kita bayar masih bisa kembali. Masih ada kembalinya ya kan? Ya? Kalau harta hari ini hilang, besok bisa kembali lagi. Tapi kalau waktu tidak pernah bisa kembali. Dan waktu itu misalnya kita diberi Tuhan hidup 70 tahun. Ya. Misalnya kita sekarang udah umur 50 tahun, berarti hidup kita tinggal 20 tahun. Berkurang ya Pak Berkurang ya? terus setiap hari kreditnya. Ya, jadi saya pernah nonton satu film namanya In Time. Judulnya In Time ya. Film ini sebenarnya film fiksi, tapi film ini sangat menurut saya sangat cukup bagus karena dia menceritakan secara garis besar bahwa sebenarnya hidup itu begitu berharga. Jadi ceritanya di tangan manusianya itu masa depan itu semua ada kayak argonya. Oh. Ada argonya ya. Jadi ada argo itu bukan argo apa, tapi argonya itu adalah waktu hidup. Waktu hidup dia. Kali ya, Pak, ya? Bukan. Jadi misalnya di tangan saya ada waktu hidup saya 10 20 tahun, 15 bulan 15 menit, berapa jam, berapa detik semua ada. Oh. Jadi kalau saya misalnya mau beli makanan, saya bilang harga makanannya berapa? Bukan 5.000 lagi, tapi 5 menit. Oh, mau nggak? Kalau mau potong 5 menit gitu. Terus misalnya saya mau naik bis. Naik bis ya. Bisnya berapa harganya? Oh, 2 jam. Wah, berarti potong umur saya 2 jam. Oh. Kalau saya jalan kaki mungkin 3 jam. Oke. Akhirnya saya mikir kalau gitu mendingan saya naik bis 2 jam potong hidup saya. Jadi misalnya saya besok mau apa lagi, semua dibayar dengan hidup. Jadi sebenarnya hidup kita nyatanya sebenarnya emang seperti itu. Cuman banyak orang yang tidak menyadari. Tidak menyadari. Ya. Jadi banyak orang yang saya lihat saat ini ya, anak-anak muda yang kayaknya menghabiskan hidup dia yang masih muda itu begitu sia-sia ya, bangun siang-siang, kerjakan sesuatu yang biasa-biasa, lewati hari tanpa ada sesuatu yang berkembang di dalam hidup dia. Menurut saya itu sangat sia-sia. Kalau dia suatu hari ya diketemukan, misalnya ada seorang anak muda yang seperti itu, diketemukan dengan Ciputra misalnya ya, atau diketemukan dengan seorang konglomerat. Dan konglomerat ini sudah umurnya 60-70 tahun. Iya. Terus dia akan bilang ke konglomerat ini, kamu perlu duit berapa saya kasih deh, tapi kita tukeran tempat, umurmu kasih ke saya umurnya kasih ke kamu. Kalau hidup itu bisa ditukar di barter seperti itu, maka setiap orang itu pasti mau barter. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah tahu umur ya, sudah pernah melewati hidup, dia akan tahu bahwa waktu itu begitu berharga. Ya, Pak, ya? Jadi jangan disia-siakan ya. Jadi saya pernah dengar satu kisah dari Pak Andri Wongso ya, yang menceritakan bagaimana seorang anak muda yang setiap hari kerjanya cuman
santai-santai, menghabiskan waktu, ya kan? Terus dia mengeluh tentang hidup dia. Saya hidup tuh kok kayaknya susah amat, mau biasa-biasa. Terus kalau lihat orang lain kok kayaknya bagus, ya. Nah, suatu hari dia datang ketemu dengan seorang yang tadi konglomerat. Nah, ketemu konglomerat, lalu konglomerat bilang, kalau kamu mau uang, saya kasih. Berapapun uang yang kamu mau, berapapun emas yang kamu mau, saya bisa kasih. Cuma saya minta satu ditukarnya dengan hidup kamu. Nah, cuma karena hidup ini tidak bisa diatur seperti itu bukan di tangan kita. Benar. Ya, itu membuktikan bahwa sebenarnya hidup itu berharga. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus punya sesuatu pengembangan. Jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Karena waktu saya semakin pendek. Ya, waktu hidup saya semakin pendek, maka saya harus berusaha lebih baik dan lebih baik. Nah, begitupun di dalam perusahaan saya selalu bermimpi bagaimana suatu hari kita menjadi perusahaan yang multinasional yang dikenal oleh orang di seluruh Indonesia. Saya punya cabang di seluruh Indonesia. Kemudian kita punya karyawan yang banyak, yang kita bisa menghidupkan keluarga-keluarga mereka. Kemudian kita bisa mempunyai kontribusi buat negara Indonesia. Itu semua dalam impian saya. Dan saat ini memang belum sepenuhnya terwujud. Sudah terwujud sebagian, tapi itu akan semakin lama akan semakin terwujud dan semakin nyata. Dan itu memang sudah ada di dalam impian saya. Jadi pada dasarnya saya ingin berbagi kepada sahabat Excellent bahwa sebenarnya di dalam bisnis, ya, kita waktu mulai bisnis itu kita tidak usah mimpi yang terlalu muluk. Satu tahap, ya. Jadi yang penting tahap ini kita udah bisa capai, kita sudah punya confident, kepercayaan bahwa saya sudah bisa. Lalu langkah berikutnya adalah kita naikkan tahap berikutnya. Kemudian kita naikkan lagi tahap berikutnya. Satu hari kita akan sadar, kita sudah di setinggi ini ternyata. Padahal dari awalnya kalau kita suruh ngimpi, setinggi itu kayaknya berat. Kayaknya terlalu berat. Gitu Nah, ya, jadi sahabat Excellent, ya, jadi saya mau bagi sedikit tips untuk bagaimana sebenarnya kalau kita mulai berbisnis itu dari nol, ya, itu paling nomor satu adalah kita harus punya namanya kejujuran. Karena kejujuran itu sebagai seorang pemilik bisnis, siapapun yang ingin berbisnis dengan kita, ya, customer, supplier, itu dia mau ketemu dengan partner bisnis, ya, dengan itu yang jujur. Ya kan? Kalau nggak jujur, suatu hari mereka juga takut ditipu, ya kan? Ditipu, ya, Pak, ya. Jadi setiap hari mulailah segala sesuatu dengan kejujuran. Ya, yang kedua adalah kerja keras, ketekunan, ya. Jadi ketekunan itu yaitu bagaimana kalau kita menghadapi masalah, bagaimana kalau kita apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan itu belum terwujud, kita tetap berusaha. Suatu hari ini pasti akan terwujud, ya. Nah, yang ketiga adalah waktu kita mengalami tantangan, ya, kita tetap punya suatu keyakinan, ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu di belakang kita ada satu kekuatan yang mendukung kita. Yang penting yang kita lakukan itu benar. Ya, kalau kita lakukan yang nggak benar, ya kekuatan mana yang mendukung kita, ya? Yang keempat adalah kita harus punya satu mimpi. Selain kita punya mimpi, kita juga harus mensyukuri apa yang telah kita dapatkan hari ini. Ya, jadi dengan kita bersyukur, maka kita akan semakin punya confidence bahwa saya ternyata lebih baik loh dari si A, si B atau orang di luar sana. Nah, dengan kita begitu, maka kita akan berusaha lebih baik lagi. Dan ada satu pepatah mengatakan bahwa Tuhan memberikan rezeki itu bagi orang yang bersyukur. Ya, jadi Tuhan hanya memberikan rezeki bagi orang yang bersyukur. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur, maka dia kayaknya susah sekali mendapatkan. Iya, tapi kalau orang bersyukur, Tuhan memberikan lebih. Nah, jadi selain kita punya mimpi, kita juga harus bersyukur. Ya, jadi kalau orang bilang kamu punya ambisi nggak? Ya, saya juga punya ambisi. Cuman saya juga bersyukur apa yang sudah saya capai pada hari ini. Benar. Ambisi tetap harus ada, tapi kita tuh harus mensyukuri apa yang sudah kita raih, ya, Pak. Iya, karena hidup kita, ya itu kan semakin lama semakin berkurang. Jadi apa yang kita lakukan jangan sia-sia. Jangan disia-siakan. Oke. Jadi terima kasih nih, Bapak tadi sudah memberikan kepada sahabat Excellent mengenai tips-tips dalam berbisnis, ya, atau dalam
selain bisnis juga mungkin menjalankan kehidupan ya Pak ya. Betul. Pertama tadi harus yang utama adalah kejujuran. Kita harus di dunia ini harus menjunjung tinggi kejujuran ya Pak ya, karena itu modal utama. Setelah itu kita harus ketekunan. Kita harus tetap kerja keras ya. Jujur saja kalau tidak diimbangi dengan ketekunan itu juga nggak ada ini ya. Iya. Yang ketiga kita akan mendapatkan kekuatan ya Pak ya. Betul, kita harus percaya bahwa ada suatu kekuatan besar yang tidak terlihat yang selalu mendukung orang yang benar. Selalu mendukung orang yang benar. Artinya kita harus berjalan di jalan yang benar. Artinya ya ada support dari kejujuran tadi. Betul. Yang keempat tadi Pak, selain setelah dari kekuatan, yaitu kita selalu bersyukur dan kita selalu punya ambisi. Kita harus punya satu impian yang membuat impian itu orang ya, semakin saya pelajari ya, saya melihat kisah-kisah sukses orang, terus saya membaca impian mereka, saya membaca kata-kata dari apa yang mereka ucapkan. Semakin tinggi orang, semakin sukses orang, mereka mimpinya itu bukan kayak dulu orang yang lain. Oh, saya pengen kaya, saya pengen... Enggak, tapi mimpinya semakin besar. Untuk apa? Untuk orang lain lagi. Bukan untuk dirinya lagi. Dia akan mimpinya, saya ingin berguna bagi orang banyak. Saya ingin berguna bagi bangsa Indonesia. Saya ingin berguna bagi seluruh dunia. Coba kita lihat artis-artis ya. Artis-artis yang besar itu, mereka sudah punya kaya, dia udah nggak perlu duit, dia perlu apa? Dia perlu menolong orang, dia perlu menjadi sumber buat istilahnya kehidupan orang lain dan lain-lain. Jadi mimpinya berubah, bergeser. Jadi mimpi itu adalah sesuatu yang harus mutlak di dalam hidup kita. Oke. Aduh, kiranya berbincang dengan Pak Suwandi ini kayaknya nggak kita enak sekali ya Pak ya berbincang, tapi waktu juga ya Pak ya membatasi perbincangan kita. Terima kasih Pak Suwandi atas kehadiran Bapak, kemudian Bapak bisa berbagi kepada sahabat Excellent gitu ya. Nah, mungkin di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, juga, Bapak bisa berbagi lagi gitu ya Pak. Saya juga sangat berterima kasih pada TV Excellent. Selama ini bisa diberikan kesempatan untuk berbagi ya, karena saya juga orangnya suka berbagi. Jadi apapun yang saya punya, saya tidak ragu-ragu ataupun merasa nggak mau memberi ya. Jadi saya juga ingin membagi sebagai seorang business owner ataupun sebagai pribadi dalam kehidupan ya. Saya ingin membagikan supaya setiap orang bisa terinspirasi dan setiap orang bisa punya namanya kehidupan yang lebih baik. Oke. Terima kasih ya Pak ya, apa yang dicita-citakan oleh Bapak yang menjadi impian Bapak untuk berbagi kepada sesama. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Boleh. Terima kasih sahabat Excellent. Demikian Excellent Business Owner kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada sahabat Excellent sekalian dan berupaya untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan pribadi, karir, dan bisnis Anda. Sampai jumpa di acara Excellent lainnya. Saya Siwi dan saya Suwandi Tasmadi beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Oke, strive for excellence. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya atas kehadirannya. Silakan duduk Pak. Ya.